adab makan. Jadi makan pun punya adab atau ada tata keramanya. Jadi manakala kita makan, kita harus mengikuti tata krama makan. Kalau di sini apa yang kita baca tadi, tata krama makan itu setidaknya ada 3 bagian. Yang pertama, tata krama makan yang dilakukan sebelum makan. Yang kedua, tata krama makan yang dilakukan pada saat sedang makan. Yang ketiga, tata krama makan yang dilakukan setelah makan. Itu ada tata kramanya semuanya. Adapun tata krama makan sebelum makan. Yang pertama, sebelum makan kita harus ghuslul yadain. Apa? Membasuh tangan. Wawad uto'ami ala sufratin bil ar. Letakkan makanan kita sebelum makan itu, letakkan makanan kita di piring. Nah, piringnya diletakkan di lantai. Nah, kenapa diletakkan di lantai? Dari kita padahal ada yang diletakkan piringnya di tangan. Nah, ini disuruh diletakkan di lantai. Nah, kenapa kira-kira? Karena agar ususnya itu mudah mencerna. Terus kemudian nggak terlalu rakus. Nah, jadi letakkan piringnya di lantai, jangan diletakkan di tangan. Nah, kalau ada meja ya letakkan di meja. Terus kemudian tata krama selanjutnya wal julusu. Ketika makan itu harus duduk. Jangan berdiri, jangan jongkok. Duduk. Karena membedakan antara manusia dengan non-manusia adalah ketika makan dia duduk. Nah, kalau hewan boleh berdiri. Ya enggak? Kamu lihat kambing. Kambing itu kalau seandainya makan duduk apa berdiri? Berdiri sambil jalan pula. Nah, untuk membedakan manusia dengan hewan ini kita harus duduk. Terus selanjutnya sebelum makan kita juga waniyatu taqwa alal ibadati. Ini yang paling penting. Manakala kita sebelum makan itu dalam hati niat, saya niat ya Allah agar saya kuat untuk menjalankan ibadah. Maka makannya akan menjadi ibadah karena dalam sebuah kaidah fikih amrun bisya amrun biwasailihi nahyun an nahyun an wasailihi. Memerintahkan terhadap sesuatu berarti memerintahkan terhadap perantaranya. Jadi kalau kita diperintahkan untuk ibadah, kita ada perantara untuk melakukan ibadah, yakni apa? Makan dulu biar kuat ibadah. Maka makan itu menjadi wajib dan diperintahkan. Karena apa? Menjadi sarana untuk kemudian bisa ibadah. Watarkul akli ma'asyiba. Dalam pada saat belum makan, ketika kita mau makan, perhatikan dulu perutmu. Perutmu itu kenyang atau enggak. Kalau kenyang, jangan makan. Jadi kalau makan itu harusnya kalau enggak kenyang. Tapi kalau kenyang, jangan makan. Lah kalau ingin makan bagaimana? Ya makan sedikit. Jangan banyak. Karena apa? Makan itu bisa jadi haram. Padahal kita tahu makan itu hukumnya boleh. Bisa jadi haram manakala apa? Berlebihan dalam makan. Contohnya apa? Udah kenyang, tapi makan lagi karena pingin gitu. Terus terjadi muntah. Makan sampai muntah semacam ini hukumnya haram. Tuh. Nah, maka makanlah sebelum kenyang. Ya. Kalau belum kenyang makan, tapi kalau sudah kenyang jangan makan. Warido bil hadiri minato ami. Ketika kita makan,
apa yang datang kepada kita berupa makanan, kita harus ridho. Jangan ngeluh. Contohnya yang datang kepadamu, nasi, lauknya ternyata tempe. Jangan ngeluh. Karena itu rezeki Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pada saat itu. Nah besok-besok mungkin kalau kita bersyukur tentang makanan yang datang kepada kita walaupun tidak nikmat, Allah akan berikan yang lebih dibanding itu. Watar kudamihi, dan tidak boleh mencelah makanan. Waduh makanannya gak enak, itu gak boleh. Ya. Watolabu may ya'kulu ma'ahu. Terus kalau sebelum makan hendaknya kita itu nyari kawan untuk makan bersama. Nah, kira-kira untuk apa? Ya tadi memperdulikan orang yang belum makan, terus kemudian membuat makan kita lebih lahap. Wa amal lati ma'ahu, adapun adab makan yang dilakukan pada saat makan. Kalau tadi itu kan sebelum makan. Nah sekarang adab makan pada saat makan. Fahiyya al-bada'u bitasmiyati jahron. Kalau kita mau akan makan, maka kita bacalah bismillah terlebih dahulu. Bacanya bagaimana? Bacanya yang keras. Liyadkura khairahu, untuk kemudian kalau kita baca keras itu untuk kemudian kita mengingatkan kawan kita yang tidak baca bismillah. Jadi kalau kita baca bismillah nanti kan kawan-kawan kita ikut tuh. Sebelum makan baca bismillah. Kenapa? Di awal-awal kemarin kita sudah bahas. Sebuah perbuatan yang baik diawali dengan bacaan bismillah, maka nanti menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah. Terus kemudian watas hiruluk mati. Kalau makan jangan sampai puluhannya, suapannya itu besar. Jadi kan ada yang makan modelnya begini nih. Ya kan? Gini nih. Jangan ngambilnya kecil-kecil aja. Ya kan? Nabi itu kalau makan 3 jari karena makannya makan kurma. Ya kita enggak 3 jari tapi kecil. Nah, ataupun pakai sendok, ya jangan dipenuhi sendoknya. Ya. Kalau kurang puas pakai sendok semen, sendok pasir. Enggak bisa. Makan yang sedang-sedang aja. Kenapa kok dibuat puluhannya kecil? Karena biar pencernaan kita itu bisa mencerna dengan baik. Kalau dibuat banyak, ya kan? Kita mengunyah itu paling ideal berapa kali? Menurut kesehatan itu berapa? Pernah nggak di sekolah diajarkan itu? Alah? Hah? Antara 13-an itu sedangnya. 13 kali. Kamu berapa? 2 kali aja. Ya, baiknya itu yang ideal tadi. Nah, tanya Mbak Nela itu. Namanya kan kesehatan. Berapa kali Nela? Hah? Berapa Mbak? Hah? 16? Iya. Dan nanti ditanya. Itu idealnya begitu. Agar apa? Makanan itu nanti kan masuknya ke tenggorokan. Tenggorokan nanti masuk ke lambung. Jadi berapa proses itu? Jadi di sini ini dikunyah agar lembut, kemudian di sini nanti dikasih enzim pitialin atau apa namanya? Ya enzim yang gunanya untuk masukkan ke dalam. Nah, kalau seandainya di sini masih berupa makanan yang kasar, nanti di sini rusak ininya kita. Yang kedua, pencernaan kita. Nah, makanya nanti sakit perut, usus buntu dan lain sebagainya, ya kan? Nah, makanya di sini disebutkan watas hiruluk mati. Kalau makan, makanlah dengan suapan yang kecil, yang sedikit, jangan banyak. Ya kayak yang di mana itu? Yang di mana? Di India ya. Makannya begini nih, dikepel-kepel segini.
ya nggak dimasukkan mulut. Jadi makannya itu tidak begini, tapi ngambil nasi dikepel-kepel segini gede, masukkan ke mulut semua. Nah itu kira-kira bagaimana gitu. Mungkin di dalamnya itu ada buayanya sehingga nggak rusak pencernaannya. Selanjutnya wa ijadul madhihah, ya. Ketika kita, ini tadi yang saya sebutkan, kalau tadi kan mensedikitkan apa? Mensedikitkan suapan. Kalau yang ini ijadul madhiha itu adalah mengunyah dengan baik. Mengunyah dengan baik. Mengunyah dengan baik tadi yang ideal tadi. Watarku maddi yadihi ila khairiha. Meninggalkan mengambil makanan sebelum dicerna dengan baik. Jadi kalau sebelum berapa kali tadi, itu jangan ngambil lagi. Kalau ngambil lagi, nanti banyak di mulut, dan pasti sudah barang tentu akan ditelan secara langsung. Ya. Selanjutnya ketika makan, wal aklu mimma yalihi ila fi fakihah. Ya. Wal aklu mimma yalihi ila fil fakihah. Jangan mengiring-iringi makan setelah makan, atau jangan mengiring-iringi makan dengan buah. Contohnya makan nasi, kok setelah 1 puluhan dikasih makan buah, nggak boleh. Kalau setelahnya, boleh. Tapi kalau bareng-bareng, contoh makan nasi, terus ngambil buah, nggak boleh. Nah pertanyaannya, boleh nggak pakai apa? Timun. Boleh nggak pakai timun? Itu kan buah juga tuh. Ya tentunya ini, ikut aja, nggak usah pakai timun berarti. Enak nggak pakai timun kalau makan? Orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu makan kalau nggak pakai sambal nggak mau. Ya nggak? Makan kalau nggak pakai kerupuk nggak mau. Jadi kalau makan pakai sambal bisa tambah, ya nggak? Makan pakai kerupuk bisa tambah. Nah orang sono, orang mana? Orang Eropa ataupun orang Arab itu makan kadang-kadang nggak ada sayurnya. Kadang-kadang nggak ada sayurnya. Karena mereka makannya itu berupa apa? Roti bakar, hamburger itu. Nah, hamburger itu bukan makanan Indonesia. Italia kalau nggak salah. Wa'ala yang fuhu fito'ami. Kalau kita makan, jangan menghembus makanan kita. Kenapa? Karena nanti kalau kita hembus makanan kita, justru tidak lebih baik karena hembusan kita mengandung virus. Yang ketika virus itu keluar, malah justru tidak baik. Makanya jangan diembus. Ya, ambil panas, ya, diembus, ya enggak? Nah, kalau panas, biarkan dulu sampai kemudian rada dingin atau bisa kita cerna. Wala yakta'uh bisikin. Kalau makan, jangan pernah memotong makanan dengan menggunakan pisau. Kenapa? Ya tentunya pisau itu kan satu mengandung zat besi atau karat. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ya bahaya juga. Ya kan? Nah orang Arab memang kalau kita lihat makan itu pakai tangan. Nah, walaupun dikatakan sebagai tidak higienis gitu. Karena tangan tidak higienis menurut orang Eropa dibanding dengan pisau atau sendok. Tapi menurut kita higienis karena apa? Sebelum kita makan, kita cuci tangan dulu. Ya enggak? Di mana itu tidak ada pada saat kita pakai sendok. Logikanya sendok itu diletakkan, ya enggak? Di tempat sendok. Nah kira-kira ada nggak debu masuk ke dalamnya? Ada nggak virus masuk ke dalamnya? Mungkin karena apa? Dia diletakkan di sebuah tempat. Dan itu ketika kita gunakan untuk makan nggak kita basuh. Ayo, lebih higienis mana?
lebih terjaga dari virus pakai tangan atau pakai sendok. Nah ya kan? Apalagi sendoknya sudah 1 tahun. Ya, nyucinya dari tahun kemarin. Ya tentunya tadi berkarat dan lain sebagainya. Wa ala yamassaha yadahu bih. Jangan pernah mengusap tangan orang dengan pisau. Jadi mengusap tangan dengan pisau ya otomatis akan kena. Wa ala ya jemaah baina tamari wan nawa fi inain. Ini kan kebetulan kalau orang Arab itu kebanyakan makan apa? Kurma. Nah, di sini disebutkan kalau makan kurma antara buah dan kulit bijinya itu jangan dicampur ketika makan. Paham nggak? Kalau makan kurma jangan dikembalikan bijinya setelah makan kurma ke tempat kurma yang akan dimakan. Kenapa kira-kira? Jorok. Ibaratnya apa? Makan durian, kemudian bijinya kamu kembalikan ke tempat durian yang akan dimakan. Jorok enggak? Jorok. Tuh. Wa alla yashrabal ma ila inda ihtiyaji ilaih. Jangan pernah minum ketika sedang makan kecuali kamu keseretan. Ya, keseretan itu gimana? Ya seret, ya. Seret. Contohnya makan apa? Yang seret itu gampang. Makan kue bolu ya. Makan kue bolu. Kan cepat seretnya itu. Nah kalau seret, minum jangan nggak minum. Nanti kamu mati. Ya, karena keseretan. Iya. Karena di dalam fikih itu, homer itu haram. Andai kata kita tidak ada minuman, dan pada saat itu kita keseretan, maka boleh minum homer. Itu saking dahsyatnya keseretan. Menyebabkan apa? Kematian. Makanya kalau makan, minumlah ya manakala keseretan. Wa amal lati ba'dah fahya al-qiyamu qabla shibai. Adapun adab makan setelah makan adalah al-qiyamu qabla shibai. Kalau kita makan dan setelah makan itu kok perut sudah merasa rada terisi. Walaupun belum kenyang dan akan kenyang, pas waktu akan kenyang kita cepat-cepat menyudahinya. Jangan menambah. Pokoknya makan itu untuk menghilangkan lapar aja. Tidak untuk menikmati makanan lebih. Apa bedanya? Ya beda. Contoh nih, ketika mamamu masak ayam yang kesukaanmu. Nah pada saat itu sebetulnya perutmu itu sudah terisi dan sudah kenyang. Tapi kan karena kamu nafsu, ingin makan lagi. Nah ini hal semacam ini tidak bagus. Bagusnya bagaimana? Tadi kalau sudah terisi, cepat-cepatlah mengusai. Ya, cepat-cepat mengusai. Artinya selesai. Wa ghaslul yadain ba'da la'kimiha. Kalau sudah selesai mengelap tangan setelah makan, kita basuh tangan kita, cuci tangan kita. Walhamdulillahi. Ya. Mengambil sisa makanan. Setelah makan itu ngambilin sisa makan yang terjatuh-jatuh, ya enggak? Kalau kamu makan jatuh-jatuh enggak? Nah, itu diambili bersihin. Dan kemudian terakhir bacalah alhamdulillah. Ya. Diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Itu adab makan, baik dari sebelum makan, saat makan ataupun setelah makan. Selanjutnya ada busyurbi. Adab minum. Adabuhu kathiratun. Adabnya minum itu banyak. Yang pertama tanawulul innai. Mengambil wadah yang pertama.
Jadi kalau mau minum harus pakai wadah, pakai gelas, jangan ditenggak. Jadi dari wadah ceretnya kemudian disorkan begini. Jangan, tapi pakai apa? Gelas. Kalau nggak ada gelas apa? Pakai tangan. Ya kan? Gini. Ya, bisa. Nah, pokoknya intinya jangan dicucup. Contohnya dulu ketika saya masih di pondok kan jarang sekali minum pakai air rebusan atau air semacam kita ini. Di pondok saya dulu manakala tidak beli air, itu tidak bisa minum. Ya, minum paling yaitu keran. Jadi kami sering minum keran. Malam hari kalau nggak kami beli air, itu kami minum keran. Dulu aqua kan susah, ya susah. Dan air semacam ini juga susah. Saya dulu tahun 2000-an itu. Nah ada air semacam ini di pondok saya itu saya kelas, kalau nggak salah saya kelas 4 mu'alimin mu'alimah tahun 2007. Itu baru pondok menyediakan toren, nah itu pun juga bayar ya, itu bayar. Nah sebelumnya apa? Minumnya minum keran. Nah itu setiap kali ada penyuluh kesehatan itu dilarang tuh. Tapi kami sehat-sehat aja alhamdulillah. Ya, kalau kamu pernah nggak minum keran? Ya sering ya. Nah, itu jadi kalau mau minum pakailah wadah, pakailah gelas. Kemudian ketika minum itu memakai gelas, gunakan tangan kanan, jangan tangan kiri. Karena apa? Islam itu identik dengan kanan. Jadi kanan itu adalah hal yang mulia. Jadi pakai tangan kanan. Terus kemudian wanadru fihi qabla syurbi. Kalau kita mau minum, lihat dulu apa yang kita minum. Jangan nggak dilihat, siapa tahu ada telek cecaknya. Ya enggak? Atau ada racunnya. Dilihat dulu. Atau yang kamu minum adalah bukan air minum tetapi oli top one. Nah, kan repot nanti. Jadi harus ngerti kamu apa yang kamu minum itu. Kalau enggak, wah. Terus selanjutnya watasmiatu lagi-lagi harus baca bismillah. Wal julusu kalau minum harus duduk. Wa masul ma'i dan kemudian menyesap air. Kalau minum itu disesap airnya, jangan dilepaskan ke tenggorokan langsung. Paham nggak ini? Kayak minum kopi loh. Pernah minum kopi? Kayak mana? Langsung gluk-gluk-gluk gitu apa? Gitu. Nah, ini yang dimaksud adalah yang gitu. Paham? Nah, paham ya? Jangan gluk-gluk-gluk gitu loh. Paham ngerti nggak ini? Yang langsung masuk ke tenggorokan loh. Jadi kamu inikan dulu. Nah, itu seolah-olah mengunyah apa namanya? Ya, menghisap ya. Ya, menghisapnya dulu. Jadi nah itu jangan langsung glek nah itu. Paham nggak? Kenapa gitu? Karena tenggorokan kita itu ada beberapa lubang. Satu ke otak, satu ke pernapasan, satu ke bawah. Manakala salah alamat, bisa masuk ke sini nggak? Kalau bisa masuk ke sini, berarti ada kemungkinan nanti apa? Ya, otak kita ini butuh oksigen, kawan-kawan. Jadi kalau masuk ke sini oksigen itu habis. Mate enggak? Innalillahi. Atau keselak di sini. Pasti sakit. Ya. Makanya hati-hati. Jangan yang gelek-gelek itu, tetapi yang nah sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Nah, caranya biar enggak gelek-gelek itu sedikit-sedikit itu. Oke. Ya wa masul ma'i. Li'anna abbahu wa yudurruhul kabidah. Nah, ini tadi yang disebutkan. Kenapa? Agar nyampe nya air itu ke
ke tempatnya yang semestinya dan juga tidak memenuhi apa? Hati. Ya. Ya itu tadi saya bilang lubang di dalam tenggorokan kita itu satu ke sini dan juga beberapa itu ke bagian bawah ke pencernaan dan yang paling terpenting di situ ada paru-paru, ada hati. Paru-paru itu tempat pernapasan juga toh. Nah, manakala masuk ke sana kan salah alamat itu. Maka berbahaya. Makanya jangan yang glek-glek itu minumnya. Minumnya sedikit. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan musul mason wala taubuhu aban. Seseplah air dengan sesepan wala taubuhu dan jangan kamu nenggaknya dengan tenggakan. Jadi minum air itu disesep, bukan ditenggak. Itu kata Nabi. Jadi Nabi itu memang betul-betul utusan Allah. Karena hal sepele semacam ini itu diperhatikan. Ya enggak? Sepele enggak itu? Sepele banget. Bahkan ketika kita tidak baca ini mungkin tidak tahu itu. Kenapa harus disesep? Wa minha asyurbu. Jadi ini saya katakan, besok siapa tahu kalian jadi tenaga medis. Itu banyak penelitian-penelitian terkait tentang sains Al-Quran dan sains hadis. Paham nggak? Nah ini contohnya adalah hadis. Dalam kaitan apa? Perintah untuk menyesep air minum bukan menenggaknya. Nah itu besok bisa. Jadi sekarang itu bisa ya mengkaji Islam dari sudut pandang apa saja. Namanya studi Islam. Ya, studi Islam. Boleh dikaji melalui sisi apa? Sisi medis. Boleh dikaji Islam melalui sisi ekonomi. Boleh dikaji Islam dari sisi politik. Boleh Islam dikaji melalui sisi yang lain yang lebih banyak lagi. Karena Islam memang agama yang sempurna. Wa minha asyurbu fi thalathati anfusin. Kalau kita minum itu, usahakan minumnya tadi itu jangan jangan ditenggak, tapi disesep. Nah, dalam kaitan ini, minum itu 3 napasan. Jadi diminum. Nah, gitu-gitu. Jadi dilepaskan. Nggak boleh klik ditaruh aja ini. Paham nggak? Tapi diminum. Nah, gitu. Terus kemudian yusammi fi kulli wahidin wa yahmadu fi akhar. Ketika menenggak 3 kali itu usahakan membaca bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. 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 Setelahnya baru ngomong alhamdulillah. Walatanafas fil ina. Kalau kita mau minum, tadi kan harus pakai wadah. Jangan kemudian kita bernapas di gelas itu. Di wadah itu. Paham nggak? Jadi kalau kita mau minum, langsung minum. Jangan letakkan di sini aja, kemudian kita bernapas. Sekali lagi, kenapa nggak boleh bernapas di situ? Kenapa tidak boleh mengembus makanan tadi? Karena ada virus jahat dari sini ataupun dari sini. Yang ketika keluar, justru itu bercampur dengan minuman atau makanan kita, sehingga masuk bisa langsung ke pencernaan. Yang tadinya hanya di sini, tapi ketika makan akhirnya masuk kan? Nah itu. Maka dalam kaitan ini, jangan menghembuskan atau bernafas pada saat kita minum. Ya bernapasnya itu masuk ke wadah yang kita gunakan untuk minum. Jangan. Walayatajasya'u. Dan juga sama-sama bernafas. Wa idza syaribah wa arada ayas qiyah khairuhu falyuqaddim man ala yamini alaman biasari. Ketika ada orang
minum dan ingin memberi minum orang lain, di mana orang lain itu banyak di antara sekitarnya. Maka yang mana yang lebih dulu kita kasih minum? Kawan-kawan kita yang sebelah kanan dibanding yang sebelah kiri. Paham nggak? Ketika kamu minum, ternyata kawanmu minta minum. Nah, kawanmu itu bukan hanya satu, tapi dua, yang di sini dan di sini. Mana yang lebih dulu? Yang sebelah kanan. Walau kana afdolan, dan walaupun yang sebelah kiri itu adalah kiai kita. Tapi kayaknya kayak piye gitu ya. Walaupun itu adalah kiai kita. Li'anan Nabi karena satunggunya Nabi sako a'robian kana ala yaminihi qabla Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi Muhammad ketika beliau minum, di sekitarannya ada sahabat-sahabat yang ingin minum. Sebelah kanan itu ada orang Arab Badui atau Arab Deso. Sementara sebelah kiri ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ketika minum setelah Nabi, yang dikasih setelah Nabi minum adalah orang Arab ini. Bukan orang Abu Bakar dan Umar. Padahal kalau kita lihat Abu Bakar dan Umar itu mulia daripada orang ini. Karena Abu Bakar Umar itu adalah calon khulafaur rasyidin pada saat itu dan dijamin untuk masuk surga bighairi hisab. Tapi yang dikasihkan siapa? Yang kanan dulu. Terus waqalah, Nabi pernah mengatakan al-aimanu kal-aiman. Jadi mendahulukanlah kamu terhadap orang yang di sebelah kananmu. Kemudian orang yang pada arah kananmu. Jadi al-aimanu fal aiman itu maksudnya adalah beri orang yang sebelah kananmu, lalu sebelah kananmu lagi. Nah setelah itu baru sebelah kiri. Adabun naum, adab tidur. Jadi tidur itu juga ada tata kramanya. Kalau kita tidur, bagaimana adabnya? Di sini disebutkan wahya ayat haro minal hadat. Kalau kita mau tidur, kita harus bersuci dari hadas. Lah bagaimana kalau kita head? Ya tetap wudhu nggak apa-apa. Ya orang head itu boleh wudhu. Ya. Nah dalam kaitan ini suci dari hadas yang dimaksud adalah wudhu kawan-kawan. Dulu ketika saya masih di pondok, mau tidur pasti wudhu. Karena apa? Ada kesunatan ketika sebelum tidur sunnah wudhu. Ya. Setelah itu kalau mau tidur baca apa? Syahadat 3 kali. Terus Allahu ahad 3 kali, al-alaq 1 kali sama Anas. Nah, setelah itu Allah sampai tidur. Itu begitu. Nah, ini sebelum tidur kita sunnah untuk berwudu. Wa aya nama ala jambihil aiman mustaqbilal kiblati. Kalau tidur usahakan bagian ini kita itu menghadap kiblat. Dan kita miringnya sebelah kanan. Paham ya? Jadi arahnya ke sana, kepalanya ya, wajahnya ke sana, terus miring. Miringnya sebelah kanan. Ya, ngerti ya? Itu sunnahnya begitu, karena Nabi juga melakukan itu. Kenapa begitu? Ternyata menurut medis juga, lambung ketika kita tidur dengan cara miring semacam itu tidak menindihi hati dan nafas. Hati dan paru-paru. Jadi manakala ke sebaliknya ke kiri itu menindihi paru-paru dan hati. Itu tidak baik bagi kesehatan nanti atau bahkan mungkin ya gagal napas. Ya enggak? Apalagi yang gendut-gendut. Terus kenapa tidak boleh melumah? Karena pernapasan manakala kita melumah itu juga tersendat. Coba bayangkan, orang ngorok itu melumah atau miring? Gak ngerti kamu ya? Nah nanti perhatikan ya. Nah, yang melumah
Nanti ya itu tadi. Jadi kalau mulma itu pasti nanti akan mengganggu pernapasan. Jadi bagusnya apa? Tidur miring ke arah kiblat dengan kepala di utara. Nggak boleh ke selatan. Ya kalau di Indonesia ya, nanti kalau di Arab ya bu. Ya kan? Oke, begitu. Terus kemudian wala yak sudah binaumihi rohata badanihi liyaqwa alal ibadati. Hendaknya manakala kita akan tidur itu berniat juga untuk apa? Mengistirahatkan badan agar kita nanti kuat ibadah. Jadinya tidurnya menjadi ibadah. Wa ayat kurongohu ta'ala inda naumihi wa bada yaktadotihi. Ketika kita belum tidur, ingatlah Allah atau berzikir kepada Allah. Jadi Allah itu kemarin tadi yang saya sebutkan. Terus kemudian setelah bangun kita baca doa. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha maja'ah minal laili wa doa yadahu tahta khaddihi tsumma yaqul. Jadi Nabi Muhammad itu manakala akan tidur, Nabi Muhammad mengambil tempat tidurnya. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan tangannya di atas pupu. Jadi ibaratnya begini nih. Ya. Itu. Jadi tangannya Nabi yang sebelah sini untuk bantalan, tangan sebelah sini diletakkan di pupu. Kemudian Nabi Muhammad ketika sudah semacam itu membaca ini. Allahumma bismika ahya wa amut. Kalau kamu bacanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Enggak apa-apa. Ya. Yang pastikan ini, Allahumma bismika ahya wa amut. Itu disingkat. Ya, ditashir bahasa manteknya itu. Wa idza staiqadha qala, ketika Nabi Muhammad bangun dari tidur, jadi sebelum tidur baca itu ya, dengan kepala bersandar di tangan kanan, tangan kiri berada di pupu, terus kemudian ketika setelah tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alladzi yang ahyana yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana setelah kami mati. Jadi tidur itu adalah bagian daripada mati. Karena apa? Tidak bergerak atau tidak sadar. Mati kecil itu namanya tidur. Wa ilaihin nusur. Dan kepada Allah lah kami akan kembali. Adabul masajid, Allahu alam bisawab. Rabbi fang